Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakira Rambe yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan proposal bisnis yang telah kami buat terkait dengan bisnis kerupuk kulit master. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Iman Nurjaman MT. Adapun anggota dari kelompok 2 diantaranya Faisal Dwi Nur Tresna, Muhammad Abian Fawazi, Salman Dermawan, Azril Fujia Wahda, Sarah Syakira Rambe, Muhammad Wildan Farizan Effendi, Salman Al Farisi, Abdul Gofar Fauzan, dan Efrizal Prayoga Asmara. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrizal Prayoga Asmara. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kita memilih makanan ringan. Makanan ringan atau cemilan merupakan makanan yang memiliki maksud untuk menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu. Saat ini sudah banyak makanan ringan di pasaran dalam berbagai bentuk rasa, kemasan, dan tampilan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Dalam menjalankan bisnis makanan ringan, perusahaan harus memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Untuk itu dibutuhkan keunggulan manajemen perusahaan untuk mengelola bisnis dengan ketajaman daya saing yang harus dibangun secara sistematis. Pada dasarnya, dengan semakin banyak pesaing, maka akan semakin banyak pilihan produk yang ditawarkan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kerupuk kulit merupakan makanan khas Indonesia yang sudah dikenal sejak dulu. Kerupuk kulit ini bisa dimakan sebagai makanan pendamping untuk menambah kenikmatan. Biasanya banyak dijajakan di warung makan, kedai bakso, dan restoran. Produk kerupuk kulit ini merupakan produk siap makan berupa olahan kulit dari sapi yang prosesnya melalui tahapan-tahapan yang higienis dan juga sesuai dengan standar kebersihan, dan tentunya dibuat dari bahan yang halal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perumusan masalah. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah apakah kualitas produk kerupuk kulit dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, dan yang kedua, apakah supplier kulit di era sekarang ini sulit untuk didapatkan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, bagaimana cara menargetkan konsumen, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi proses pengeringan kulit dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan 1. Menguji pengaruh kualitas produk kerupuk kulit terhadap loyalitas konsumen di masyarakat. 2. Untuk mencari supplier kerupuk kulit dengan harga yang terjangkau. 3. Untuk mengetahui sebagaimana caranya menentukan target konsumen. 4. Untuk mengatasi proses pengeringan dengan konsumen kondisi cuaca yang tidak menentukan. Baik, terima kasih kepada saudara Wildan dan Salman. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Gofar. Saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan dan manfaat. Indikator keberhasilan: 1. Membuka lowongan pekerjaan. 2. Menghasilkan kerupuk kulit yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang khas. 3. Mencapai target penjualan. Terus manfaat: 1. Mengobati sakit mah. 2. Menambah energi cadangan pada tubuh. 3. Tinggi kandungan protein hewani. 4. Berpengaruh pada pertumbuhan tulang. 5. Sebagai makanan pendamping. Baik, terima kasih kepada saudara Gofar atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya bab 2, gambaran umum rencana usaha. Latar belakang. Jadi, ide awal dari pembuatan bisnis produk
kerupuk kulit ini selain merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan, juga dikarenakan tingginya permintaan konsumen atau masyarakat terhadap kebutuhan makanan ringan. Sektor usaha makanan ringan saat ini sedang meningkat. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memilih sektor makanan ringan ini. Karena kedepannya kami akan terus mendalami dan mempelajari bagaimana usaha dan berbisnis di sektor makanan ringan. Adapun produk yang kami pilih di sektor makanan ringan ini yaitu kerupuk kulit. Mengapa kerupuk kulit? Mengapa tidak memilih produk yang lain? Dikarenakan modal yang dikeluarkan tidak begitu besar dan kami selaku mahasiswa berusaha menaikkan ekonomi UMKM yang ada di suatu daerah. Dan untuk pengalokasian penjualan produk makanan ringan kami, targetnya adalah di sekitar Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan sekitarnya. Dan kami juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menyaingi kompetitor yang sudah lebih dahulu terjun di sektor makanan ringan di sekitar daerah Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Demikian untuk latar belakang usaha yang kami ambil. Semoga menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua ke depannya menuju sukses. Selanjutnya, peluang usaha. Peluang usaha kerupuk kulit sangat menguntungkan dan terbuka untuk siapa saja. Menjalankan usaha kerupuk kulit sangatlah mudah dan sederhana, seperti menyiapkan bahan baku, peralatan usaha, dan lain-lain. Selama Anda bisa memahami cara menjalankan bisnis kerupuk kulit, Anda bisa memulai bisnis secepatnya. Adapun target pasar dari produk kerupuk kulit master ini adalah para mahasiswa dan masyarakat sekitar yang menyukai makanan ini sebagai cemilan ataupun sebagai makanan pendamping. Produk semacam ini sudah banyak dipasarkan dan memang banyak pesaing yang membuat produk ini. Namun, dengan inovasi dan ide yang kami tuangkan, harapannya produk ini dapat disebar dalam lingkup pasar yang lebih luas. Selain produk yang memiliki desain, kemasan yang menarik, dan memiliki banyak varian rasa, diharapkan banyak konsumen yang membeli produk kami karena keunikan produk yang kami buat. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ajar. Strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti hasil produksi, tempat, segi promosi, dan juga harga yang dipasarkan. Yang pertama ada produk. Hasil harus memiliki beberapa keunikan dan ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan kemasan yang unik dan menarik. Kedua, menambahkan varian rasa. Dan ketiga, memiliki banyak kemasan ukuran kecil dari kecil hingga ukuran terbesar. Kedua, tempat. Yang pertama, membuat stand dengan menggunakan kendaraan bermotor di depan kampus UMI atau di sekitar daerah Sukabumi. Terus, bekerja sama dengan warung-warung kecil atau kios di sekitar daerah Sukabumi. Yang ketiga, ada promosi melalui brosur yang disebarkan di medsos dan memasarkan kepada teman-teman kuliah dan warga sekitar Sukabumi. Yang keempat ada harga, memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan konsumen dengan harga kisaran 25.000 sampai 30.000 dan memberikan diskon untuk pemesanan di atas 10 buah. Bab 3 akan dipresentasikan oleh Saudara Salman Dermawan. Bab 3 metode pelaksanaan. Persiapan. Saat menjalankan bisnis perlu dibuat kesepakatan antara semua anggota dan juga persiapan yang matang. Jadi langkah pertama yang kami lakukan untuk memulai kegiatan ini adalah berdiskusi dengan semua anggota untuk mendefinisikan semua aspek, mulai dari survei harga bahan baku, tempat jual, tempat beroperasi, dan harga jual pasar. Bisnis ini juga akan mempersiapkan metode pemasaran, strategi produksi yang akan diterapkan, dan juga membutuhkan manajemen pemasaran yang baik untuk menembus pangsa pasar. Ada juga lokasi usaha. Lokasi dalam pembuatan kerupuk kulit ini kami pusatkan di daerah Sukabumi. Lokasi ini dipilih karena memiliki ruang yang cukup, serta didukung adanya tenaga listrik yang memadai dan mudah untuk mencari bahan baku. Ada juga observasi pasar. Memastikan pangsa pasar sebelum melakukan proses produksi sangat penting dalam bisnis ini. Sebelum itu, kami terlebih dahulu melakukan riset pasar untuk mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk kami. Penelitian ini membantu mengetahui apa yang diinginkan konsumen dari segi rasa, keunikan, kemasan, dan juga harga. Ada juga perancangan desain. Setelah melakukan riset, kita dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen.
Tahap ini sangat berpengaruh pada prospek penjualan karena dengan desain yang bagus, kami harapkan peluang penerimaan konsumen. Terhadap produk kami itu semakin tinggi dalam kesepakatan dengan anggota kelompok. Dapat kita lakukan desain pengemasan kerupuk kulit master. Ada juga pembuatan sampel. Proses pembuatan sampel dapat dilakukan setelah perancangan desain agar usaha kerupuk kulit ini disukai oleh banyak kalangan dengan menu kerupuk kulit yang nikmat dan berkualitas dengan banyak pilihan rasa agar produk lebih diminati masyarakat. Kemasan produk kerupuk kulit ini dengan tampilan yang cantik dan terkemas dengan baik. Hal ini agar usaha kerupuk kulit bisa disukai semua kalangan. Beri nama produk dan cantumkan kode kadaluarsa serta nomor BPOM. Ada juga analisa usaha dan kesimpulan. Dari semua tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi tentang hal yang meliputi metode pelaksanaan. Dari evaluasi yang didapat, ada beberapa hal yang terjadi dan kendala yang ada nantinya akan timbul pada saat produksi berjalan. Dengan diketahui potensi masalah yang akan terjadi, dapat dirumuskan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir masalah supaya tidak terjadi. Masalah yang terjadi dapat dianalisa dengan beberapa metode yang ada. Dari metode tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Karena begitu banyak pesaing yang mempunyai produk lebih menarik dan lebih unik. Dari tantangan inilah kami akan mengembangkan ide-ide kreatif serta inovatif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi akan dipresentasikan oleh Saudara Abian. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam produksi kerupuk kulit adalah sebagai berikut. Nomor 1, dalam pengeluaran bahan baku kerupuk dan supplier dengan biaya 110.000. Yang kedua, bumbu gurih, original, salt, balado, dan lain-lain dengan biaya 20.000. Yang ketiga, biaya kemasan dan desain kemasan dengan biaya 25.000. Yang keempat, ongkos pengiriman dengan biaya 25.000. Total dari semuanya ialah 180.000. Lalu berikutnya ada jadwal kegiatan. Pada kegiatan usaha produk kerupuk kulit master, kami memiliki beberapa jadwal kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha. Pada minggu pertama, yaitu pembuatan proposal. Lalu berikutnya, pada minggu kedua, studi tentang produk kerupuk kulit. Lalu pada minggu ketiga dan keempat, ada riset pasar dan survei tempat pemasaran produk. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan program. Untuk pelaksanaan program di minggu keempat, ada kesiapan bahan dan pembuatan kerupuk, pembuatan kemasan dan desain kemasan, pengujian kualitas produk, dan untuk minggu kelima, pendistribusian dan pemasaran produk. Lalu yang ketiga, evaluasi. Dilaksanakan di minggu ke-6, itu evaluasi program dan penyusunan laporan akhir. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 atas pemaparan materi terkait proposal bisnis kerupuk kulit master. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.